ke tabung ini yang sudah kosong ya. Kosong nanti. Di sini berat bersihnya sebenarnya 371 mg. Di sini kosong, ini ada saya kasih tulisan di sini ya, catatannya. Dan nanti sebenarnya bisa kita timbang ya. Berat bersih daripada gas cair ini. Ini sengaja mau saya pindahkan kemari karena ini udah mau lepas ini ya, dan ini cukup berbahaya apabila dibiarkan terus karena tekanan dari dalam. Ya, harus dikurangi atau enggak dikosongkan. Caranya adalah tabung ini ya, 2 tabung ya, ini tabung botol sama tabung seperti ini ya, yang melon kecil, tabung kecil. Yang kita butuhkan adalah pemindahan dari gas ini ke gas ini ya. Yang ini masih penuh, masih berat penuh. Kemudian kita yang perlukan alat adalah ini ya, ini konverter yang bisa pakai yang dari gas ini. Ini kita sebenarnya ini dipasangnya di sini. Dipasang di sini, kemudian untuk menyambungkan, menyambungkan dengan kompor ini ya, ini kompor ya, yang di dalam video yang lain kalian bisa melihat ya. Jadi saya sudah melihat manfaat dari kompor ini bisa digunakan ya. Ini kompor yang praktis untuk kita gunakan dimanapun ya, saat kita berada di luar atau camping dan jauh dari warung, dari restoran ya, atau kita nggak bawa bekal kita bakal ya, mungkin tidak bawa bekal ya, mungkin di hutan atau di mana juga kalian bisa dapat bahan baku yang mentah ya, karena untuk makanan yang matang tidak ada ya, harus masak ya. Ini kompor ini bisa digunakan dan ini nanti akan disambungkan kemari, baru kemudian ini ditempel di sini. Nah, disambungkan kemari, baru membuat ini bisa digunakan. Kalau menggunakan botol ini ya, kalau kita tidak pakai botol ini, ya cukup ini aja. Kita masukkan di sini, kita hubungkan di sini. Nah, cukup praktis sebenarnya. Cuma persoalannya adalah apabila tabung gas ini habis, harus kita isi ya. Kita isi. Jadi caranya sebenarnya gampang, mudah apabila kita punya alat-alatnya. Tabung gas besar ke tabung ini, tabung ini ya, kita menggunakan ini. Ini yang nanti dicolokkan ke gas besar ya, dimasukkan sebagaimana kalau kita mau nyalakan regulator ya. Sebagai regulator kita kunci di sini, baru ini dipindahkan, kita buka ini ada kerannya ya. Ada kerannya, buka tutupnya di sini. Nah, ini alat yang dari gas besar ke gas kecil ya, kemari ya. Kalau untuk ya, kita singkirkan ini supaya nggak ganggu. Kalau untuk yang kecil ini, kita cukup gunakan ini. Jadi ini kita masukkan kemari ya. Nah, kemari, kemudian kita masukkan ya, tapi tentu saja ini harus masuk dulu, masuk kemari. Nah kemari, baru kemudian ini kita masukkan, lepas. Jadi sengaja saya ini kalian bisa praktek sendiri ya, artinya cara mengunci di sini sebenarnya gampang aja. Cuma masalahnya saya tidak mengambil risiko karena harus hati-hati, karena ini mulai cacat ya. Jadi besok sengaja saya akan pindahkan dari gas kosong, saya siapkan ya. Itu caranya di sini ya. Ini artinya ini dengan catatan ya, sebelum kalian memindahkan ini yang kemari, bagian yang mau diisi tabungnya ya kan, ini harus kita dinginkan ya, direndam pada air bak yang ada es batu, es dingin, dimasukkan di situ, baru kita masukkan supaya nanti
pemindahan ini gas cair ini kemari lebih cepat ya, sempurna ya. Kalau nggak gitu sulit, jadi agak lambat. Ini harus dingin, jadi dingin, dipindahkan dingin. Karena udara ini, semuanya gas ini intinya kan semuanya dingin nih, dingin sekali ya. Dan ini harus dingin gitu ya, harus dingin. Kita bisa sebelum kalau saya lakukan ini nanti akan saya masukkan ke kulkas dulu ya, supaya dingin ya. Dan besok pagi saya akan dinginkan ini dari kemari. Ini udah dingin, hingga mudah sekali. Tinggal saya buka keran ini, saya buka, ya kan? Keran ini dia akan pindah sini ngucur, pindah gitu ya. Jadi paling tidak tuh dia bisa. Ini kan karena ini pindah begini dia nutup, jadi kan arahnya kan satu arah keluar kan, satu arah keluar. Nanti dari sini kemari, ya kemari baru nanti ini minimal itu seimbang ya, akan berkurang ya. Bisa pindah di sini, kita bisa pindah. Dan setelah ini yang dikosong lagi, baru kita pindahin lagi di sini. Sampai ini habis, baru kita buang. Ya. Jadi untuk buang bekas gas ini memang harus hati-hati ya, jangan sembarangan karena ini gas bisa meledak walaupun kosong ya. Jangan. Itu caranya ya. Yang kita butuhkan alat adalah regulator dan konverter ya. Jadi ini alat ini ya. Tentunya kalau kita membeli peralatan kompor gas ya, yang kita butuhkan tentunya kalau bisa beli yang sudah ada siapkan ini kalau gas untuk ini ya. Ya gas ini maupun ini konverter, jadi memindahkan ya, jadi supaya ada kerannya ini gitu. Bagaimana kalau ini jadi ini dari tabung melon ini ke tabung ini maupun tabung ini ya, atau tabung yang ini ukurannya ada beberapa macam ya, yang kecil ini ada yang agak besar begini, lebih awet lagi. Cuma kalau pertimbangan kita kalau orang berada di lapangan atau camping atau naik gunung adalah berat menjadi suatu hal yang ukuran yang paling vital ya, yang harus diperhatikan. Karena sebelum kita masukkan ya ke ransel ya, atau ke carrier gitu ya, alat-alat itu kita timbang supaya batasan berat yang kita bawa itu, kemampuan kita untuk membawa itu 10 kilo atau 5 kilo tidak jelas ya, mana beban yang sekiranya harus ringan ya. Makanan terutama air kan penting. Kalau kita tidak yakin bahwa di lapangan nanti kita akan dapatkan sumber mata air ya, tentu kita akan kesulitan ya apabila kita lebih berat bawanya. Apabila dengan lokasi yang kita tuju itu semuanya ada sumber mata air itu lebih ringan, sehingga kita tinggal mengambil airnya dari sana. Jadi kita tinggal bawa artinya jerigen kosong ya, atau enggak mungkin ada jerigen kosong itu bisa berupa yang bisa dilempit ya, bisa dilipat supaya praktis, nggak makan ruang dalam tempat tas kita ya, jadi gitu. Dan berat itu menjadi pertimbangan, makanya ini ditimbang dari supaya di total berapa, nanti kita bisa tahu namanya, supaya tidak capek kita patung bawah, supaya tidak mubazir, supaya lebih efisien ya, mana yang layak kita bawa, mana yang tidak. Itu yang jadi bahan pertimbangan. Ini saya hanya kasih tahu cara memindahkan ini kemari. Alat yang kita gunakan adalah ini sama ini. Dan ini cukup mirip ya kalau kita gunakan. Emergensi apabila keadaan darurat ya, kita lampu listrik mati hingga kita kompor listrik nggak ada, gas nggak ada, tapi kita punya emergensi sedikit, artinya bisa untuk bertahan sampai kemudian ada bantuan bisa kita dapatkan ya. Ada waktu untuk kita bisa mencari para bantuan tanpa kita kehilangan sumber nutrisi ya, karena penting, tenaga itu penting ya, makanya persiapan preventif ya, apapun juga ya, itu kalian di rumah atau siapapun juga kan kalau bisa ada backup seperti ini ya memang ya kayaknya tidak begitu penting bagi orang ya, tapi kita tidak tahu ya, namanya bencana alam suatu waktu bisa datang dengan sendirinya, gempa bumi misalnya begitu ya, atau kondisi chaos ya kan gitu kan ya, kemudian chaos itu bisa ekonomi, bisa kondisi di masyarakat chaos, sehingga kita akan kesulitan minta
mencari sumber bahan baku makanan atau memasak atau apapun juga ya. Itu yang penting. Hanya sarana untuk emergensi. Ya caranya adalah pengetahuan kita ya untuk bisa mendapatkan oh ini ya kita bisa pakai ini kita beli ya, kita diisi sedikit aja ini biarkan aja disimpan awet ini kan nggak mau hasil gas ya. Cuma menyimpannya harus hati-hati di tempat yang jauh dari anak-anak dari api segala macam ya yang rapi ya ada tempat kalau kita punya tas khusus untuk camping atau tas khusus untuk membawa peralatan-peralatan kita pergi ke lapangan sama wisata misalnya begitu kan. Sekarang kan orang cenderung untuk pergi berwisata tidak beli makanan di restoran atau warung ya karena itu menyikapi pertama adalah efisiensi, efektif, kemudian mengurangi anggaran ya. Kemudian juga selera, soal selera kadang-kadang tidak ketemu warung yang kadang warung itu hanya seperti itulah kita tahu kualitas daripada situasi yang di lapangan ya. Tidak seringkali tidak memenuhi kebutuhan kita apa terlebih kalau kita mengidap sesuatu penyakit yang penuh pantangan-pantangan tentu ya kita berjam seperti ini. Maka banyak sekarang orang menggunakan kompor portable ya, kompor gas portable yang gasnya pakai ini. Tinggal masukkan pakai mobil ada tas kompor portable itu aja. Nggak dari rumah saya udah bawa makanan matang atau masak air segala macam mau minum apa tinggal ngerebus itu masak diangetin lagi ya atau goreng apapun yang artinya makan yang fast food itu ya yang serba instan itu ya udah artinya seperti itu artinya kita cukup tidak capek waktu kita mencari warung atau makan di warung di lapangan sambil happy kita masak kita bersenang-senang itu intinya. Jadi terima kasih ya. Jadi kalau bisa menonton ikuti jangan lupa subscribe ya. Kemudian ini adalah sarana memberikan sedikit hal yang mungkin kalian bisa tahu, udah tahu lah banyak kawan-kawan itu ya yang mereka yang gemar camping segala macam ya. Mereka memberikan tutorial bagaimana memindahkan gas seperti ini ya. Cuma saya sekedar untuk melengkapi saja ya. Barangkali kalian butuh pemahaman ya memindahkan gas kecil ini nyari gasnya bagaimana yang kita butuhkan adalah peralatan ini. Kalau di toko online nanti ada lah kita mencari ini memindahkan gas melon dari tabung gas kecil ya. Nah itu kan itu yang dicari regulator ini jenis ini lo mesti akan tahu ini seperti ini. Kemudian seperti ini yang dari di mata ini. Nah kemudian ada banyak ini ya ini juga bisa ini kemari dari sini ini bisa langsung ke kompor kecil ada kompor ini ada kompor kecil yang segini jadi praktis jadi nggak banyak makan uang ya ada kompor lagi di sini jika kita bisa masak dengan ini langsung di sini langsung di atasnya jadi kompornya nggak lepas sendiri tapi langsung di atasnya ini bisa kita masak di atasnya kalau ada saya ada kompor sendiri ya geng ini alatnya ya. Nah ini kompor bisa kita taruh di sini. Nih kita bisa, ini kita singkirkan ya. Jadi kita singkirkan. Ini kita bisa di sini. Tinggal kita buka ini aja, buka tutup gini aja. Tinggal kita masak di sini, bikin minum, masak nasi ya. Bikin nasi goreng ya di sini bisa praktis ya kan masak makanan apa mie atau bikin wah pokoknya ini praktis serba praktis ya dan awet ya dan tidak berat ya berat ini caranya di sini dan kemudian kalau kita takut nih guling ya atau terguling ya ini ada kakinya kakinya ini ya ini kaki ini gunanya untuk menopang ya ini ya menopang ini ya menopang gas ini ya nah inilah ini semuanya. Seperti ini.
pegang guling ya. Kemudian juga ada ini, kalau kita nggak punya ada panci yang nggak ada, takut kepanasan ya. Tentunya memang persiapan kalian kalau di lapangan itu ya, kita ini bisa menggunakan ini ya, capit ini ya. Jadi capit ini bisa kita gunakan untuk tepi panci itu, taruh ini, kita capit begini atau ini ya. Misalnya ini pancinya ya, kita pakai ini ya. Ya kita menggotang goreng itu, masak, pakai ini. Ini alat yang paling praktis ya kalau kita mau pergi kemana-mana. Termasuk ini kan persiapan ini lekter atau namanya yang harus kita ada ya. Apapun juga kita persiapan bahwa nggak kita pakai, kita sisipkan di sini. Ini ada sendok, ada garpu, sendok ya. Ada garpu. Ini kalau kita makan dari peralatannya ada. Ya. Ini kok saya habis lari kemana-mana. Sebenarnya intinya kan saya hanya pengen mengasih tahu ini aja lah fungsi bagaimana kalau kita kehabisan gas ini ya. Atau kalau kalian tidak capek-capek harus mengisi gas seperti ini ya. Ya kalau kalian nggak pakai kompor seperti ini ya, teman-teman bisa pakai kompor ini aja. Ini bisa blue gas ya, beli ini banyak dijual di supermarket ya. Ya, gas portable ini ya. Artinya untuk orang-orang punya gas portable itu tentunya pakai gas ini. Ini bisa bawa satu ini cukup lama untuk kita gunakan, cukup awet sekali. Itu saja. Kalau nggak mau repot-repot ngisi dari tabung besar, tabung kecil ya. Tapi bagi saya, kalau saya artinya ada kompor ini, saya selalu membawa 2 kompor ya. Jadi 2 kompor untuk hal-hal sifatnya emergensi juga kan. Apabila terjadi satu kompor masalah, kita seperti ini. Banyak emergensi yang harus kita persiapkan, termasuk bagaimana kita membuat api tanpa kita pakai ini. Saya punya alat dan kita punya caranya ya. Nanti suatu kali saya akan buat video khusus untuk itu supaya kalian bisa punya pemahaman ya, pengetahuan untuk bisa survive di alam. Itu yang saya kerjakan di dalam perburuan saya di alam, perburuan lokasi ya, artinya ya. Hunting lokasi untuk seputaran yang berkaitan dengan Sungai Berantas ya. Kita lintasan peradaban ini bisa kita nikmati ya. Dan saya di masa-masa usia saya seperti ini, saya sekarang tinggal bagaimana menikmati alam ya, bisa dekat dengan alam, bisa tahu situasinya, perkembangan dan perubahan yang terjadi ya, dalam bentuk apapun juga, ekosistemnya, lingkungan hidupnya, budaya manusianya. Jadi kondisi lapangan itu sendiri, itu artinya kalau masa kecil kita kan paling ya artinya ya belakraan ya, pergi paling berangkat pagi pulang siang ya, pulang sore. Kalau nggak pulang tentu akan dimarahi ya artinya. Dan dulu aman ya, kita pergi kemana-mana dan kita nggak perlu bawa begini kalau dulu, karena udah biasa. Kalau di alam dulu kan masa-masa kecil saya, alam itu sendiri udah memberikan kita sumber nutrisi ya. Jadi buah-buahan, makanan apapun juga kita bisa dapatkan dengan cuma-cuma gratis, karena alam seperti cipuluan. Atau kita kalau ke sawah-sawah itu sebenarnya para petani nggak kesulitan kalau kita mengambil satu tomat atau timun, bisa kita makan ya. Walaupun tomat itu masih hijau ya, bagi kita itu sehat dan enak. Ya kemudian banyak hal ya, jadi seperti babal. Jadi babal itu pohon nangkai masih kecil ya. Kita tinggal bawa garam aja. Cocol sama garam kita makan, wah sedap ya. Jadi banyak makanan yang kita dapatkan pada saat-saat saya kecil sehingga kita nggak kelaparan ya. Ada mangga, pencit, itu ada jambu, banyak jadi. Kalau sekarang kan situasinya kan kita sulit untuk bermain-main di lapangan, di sawah-sawah Tegalan, karena cenderung lahan-lahan itu udah diproteksi ya, dipagar. Terima kasih ya untuk bisa menonton. Jangan lupa like, share sama kawan-kawan dan berikan komentar ya. Apa yang perlu kalian tanyakan ya, perlu penjelasannya. Dan inilah alat yang kita butuhkan untuk bisa mengindahkan gas ini dari gas ini, supaya kita bisa mengatasi persoalan-persoalan emergensi ya. Dan pengetahuan untuk diri kita ya,
yang kita tidak tergantung pada orang lain pada suatu darurat, itu sangat penting harus kita miliki. Oke, salam Berantas River Evo.